NIM 05. Perkenalkan, nama saya Ilhamuddin 30. Perkenalkan, saya Muhammad Sifat NIM 31. Kami akan melakukan observasi perekonomian di Desa Troso untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Terima kasih. Kooperatif Desa Troso terletak di Kabupaten Jepara ini terletak di bagian ujung utara Pulau Jawa dengan batas-batas sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Pati, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak, sedangkan sebelah barat dan utara berbatasan dengan Laut Jawa. Desa Troso merupakan salah satu desa di antara 12 desa yang berada di wilayah Kecamatan Pecangaan, tepatnya terletak 2 km dari pusat kecamatan atau 15 km dari kota Jepara, 56 km dari kota Semarang, dan 656 km dari kota Jakarta. Desa Troso merupakan desa yang berada dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara Desa Troso adalah Desa Ngabul, Kecamatan Taunan, Kabupaten Jepara. Sebelah timur Desa Pecangaan Kulon, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Sebelah barat Desa Ngeleng. RT-nya 82. Terus Untuk sumber utama penghasilan, Pak? mayoritas andalan adalah tenun. Itu tidak bisa ditinggal oleh warga Troso karena itu istilahnya sandang pangan tenun. Kalau tantangan yang dihadapi dalam hal ekonomi, Pak? Karena tadi andalan utamanya tenun, setelah berdirinya garmen adalah menjadi beban bagi produsen. Karena apa? Warga yang masih muda-muda lebih memilih ke garmen. Itu tantangan, ya. Jadi itulah tantangan dan hambatan dari para produsen tenun. Untuk tingkat penganggurannya, Pak? Tingkat pengangguran tidak begitu signifikan karena di Troso itu tenun kalau kerjaan resmi mungkin dibilang nganggur, tapi kalau secara nyata kan tidak nganggur karena tenun itu bisa dikerjakan tidak tidur. Terus gampang, orang turu cekelan benang bisa dikerjakan sehari semalam tenun itu. Jadi kalau bilang pengangguran saya bingung, susah. Sekolah pun bisa nyambi, ya Mas? Bisa bantu waktu mau bantu dulu di kerja. Nah, untuk Bapak menjabat udah itu, Pak, sebelum corona. Iya. Nah, pas corona itu gimana, Pak? Berpengaruh karena Bali menurut cerita ditutup. Tapi kan orang Troso udah kalahkan. Dia langsung produksi sarung, bahkan sekarang sudah nembus ke luar sana. Jadi saat itu sarung luar biasa, pinter. Orang Troso itu kelebihannya tidak berpendidikan tinggi, tapi untuk produksi tenun bisa ikuti pasar, bisa baca pasar. Jadi masyarakat selera pasar apa cepet, nggak usah pelatihan masyarakat Troso. Untuk rencana perekonomian ke depannya, Pak? Saya kira ini akan lebih baik karena apa? Dilihat dari tenun sekarang mungkin kemarin ngeluhnya kan bahan baku yang tinggi, penjualan barang yang tidak bisa naik, hanya itu penyakit itu. Tapi untuk bagi pengguna besar kan tidak ada masalah. Jadi di iso ngejar bagaimana caranya. Yang memang yang berpengaruh itu produsen kecil karena dia kan tampil butuh. Jadi dol game laku. Nek carane bahan baku naik terus penjualan dan naik kan dia saya enggak. Tapi untuk produsen besar yang punya toko-toko showroom itu kan, apalagi Srikali Ratu kan jualnya cek, jadi tetap harga tinggi. Kalau Srikali Ratu itu sudah saya dulu aja saya dengar ceknya sudah 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Sana mau karena dia sudah modal besar, dia bisa berputar sampai mungkin 5 tahun lah. Modal besar, bahan baku numpuk, karyawan sudah maton. Nah, wong ini segede kan karyawan ya seneng. Nggih, ngoten. Ngoten mawon, Pak. Wis selesai. Cekap
Kedip mawon. Masyarakat Desa Troso hidup dengan mata pencarian di bidang pertanian. Walaupun sekarang telah mengalami perubahan-perubahan terutama dengan adanya industri kecil di desa ini, kondisi ekonomi Desa Troso ini bergerak menguntungkan menggantungkan hidupnya sebagai industri tenun. Karena itu Desa disebut sebagai desa industri tenun. Karena sebanyak 4.000 penduduk menjadi penenun di desa ini. Sebagai desa yang terkenal dengan desa penghasil kain tenun, sebagian besar mata pencarian penduduk Desa Troso adalah sebagai pengrajin kain tenun. Selain kain tenun, mebel juga dapat menjadi poros ekonomi masyarakat Desa Troso. Kebanyakan dari hasil kerajinan kain tenun. Jumlah penduduk Februari 2018 sebanyak 21.881. Masyarakat Desa Troso merupakan masyarakat yang suka bergotong royong. Bisa dilihat dari adanya sambatan saat pembangunan rumah, gotong royong dalam menjaga kebersihan desa, pembangunan desa dengan kebersihan. Masyarakat Desa Troso dapat dikatakan sebagai masyarakat yang hidup. Selain itu banyak kegiatan-kegiatan yang ada di masjid dan musola yang meliputi kumpulan selasanan, manakipan, yasinan, dan lain-lain. Kondisi atau keadaan pendidikan suatu daerah sangat menentukan kemajuan daerah yang di dalam pemerintahan sangat memperhatikan adanya sarana pendidikan sehingga masyarakat memperoleh kesempatan untuk belajar baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Secara umum tingkat pendidikan masyarakat Desa Troso bisa dikatakan Dari beberapa mata pencarian masyarakat Desa Troso di bidang industri kain tenun cukup banyak, meskipun tidak sebanyak karyawan swasta. Karena sekarang banyak berdiri pabrik-pabrik garmen, sehingga masyarakat Desa Troso dan sekitarnya lebih memilih bekerja di pabrik tersebut. Meskipun demikian, banyak pengusaha dan pengrajin tenun yang bekerja di sektor industri kain tenun. Sebagian kecil lainnya bekerja sebagai tukang batu, tukang jahit, dan sebagainya. Di samping itu masih dijumpai petani dan buruh tani. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum menjadi desa industri kain tenun, Desa Troso adalah desa pertanian. sejarah desa wisata tenun ikat Troso tidak terlepas dari keberadaan tenun di Desa Troso. Sebagian besar masyarakat di Desa Troso merupakan pengrajin tenun. Pengetahuan mengenai tenun telah diwariskan secara turun-temurun dalam sebuah keluarga. Aktivitas menenun masyarakat Desa Troso dari dulu sampai sekarang disebut sebagai mata pencaharian masyarakat yang sedikit atau bahkan tidak memiliki lahan pertanian. Sejarah tenun Troso begitu panjang dan mengalami pasang surut. Untuk dapat mempertahankan menenun sebagai mata pencaharian utama yang memiliki Desa Troso melakukan adaptasi ekonomi. Adaptasi ekonomi dilakukan dengan cara mengirim hasil tenun ke kota-kota besar dan mengekspor hasil tenun ke berbagai negara. Adaptasi tersebut membawa dampak yang cukup besar keberadaan tenun di Desa Troso, seperti membuat motif tenun dan teknik menenun yang sesuai dengan permintaan pasar. Hal ini membuat tenun di Desa Troso menjadi sangat beragam jenisnya. Akan tetapi, beragam motif tersebut sampai sekarang masih dihasilkan menggunakan cara-cara yang tradisional, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin yang biasa disebut dengan ATBM, dan sebagian besar hasil tenun Desa Troso adalah jenis tenun ikat tradisional. Di desa wisata, Desa Troso telah dikenal sebagai sentra industri tenun karena mayoritas masyarakatnya bermata pencarian sebagai penenun yang menghasilkan beberapa motif tenun yang sudah dikenal oleh masyarakat.
Salah satu motif tenun yang paling terkenal adalah motif tenun SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, karena motif ini pernah digunakan oleh beliau sewaktu menjadi Presiden RI pada tahun 2010, di mana waktu itu Desa Troso dikunjungi oleh ribuan wisatawan dan mampu memproduksi hingga 5.000 lebih kain untuk setiap harinya. Pengembangan pemasaran produk tenun ikat troso telah mendunia dengan adanya marketplace dan media sosial yang dikembangkan khususnya oleh kaula muda sebagai mata pencahariannya, sehingga berdampak positif untuk usaha tenun dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja Pengembangan pemasaran produk tenun ikat troso telah mendunia dengan adanya marketplace dan media sosial yang dikreasikan dan dikembangkan khususnya kaula muda sebagai mata pencahariannya, sehingga berdampak positif untuk usaha tenun dan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja di sekitarnya. Berdasarkan beberapa pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, Desa Troso memiliki potensi wisata, yaitu atraksi tenun ikat troso. Yang kedua, pengelolaan desa wisata tenun ikat troso sudah memiliki manajemen yang baik, yaitu Pok Darwis yang sudah berbadan hukum. Yang ketiga, Desa Troso pernah mencapai puncak kejayaan pada tahun 2010, di mana salah satu motif kain yang terkenal adalah motif SBY. Keempat, untuk menarik minat wisatawan dan memperkenalkan desa wisata Troso, sebaiknya para pengrajin membuat motif kain tenun yang beragam dan dipatenkan sebagai hasil karya khas desa Troso. Kelima, melengkapi dan mengoptimalkan fasilitas bagi wisatawan. Keenam, membuat paket wisata untuk menarik minat wisatawan. Ketujuh, melakukan promosi melalui media digital, baik website maupun sosial media. Jadi cara akan persaingan usaha saya kira semakin berat. Nah, jadi misalnya tenun ya, fokus tenun sudah sekarang ada saingan tenaga kerja lari ke fokus masuk ke Jabar. Jadi dari tenaga itu menggambar perjalanan produksi tenun troso. Karena mayoritas milih rono. Jabatan berat, nggak rasa produksi. Oke, apa nih? Apa itu langkah-langkah konkret yang akan diambil dalam merancang kebijakan tersebut, serta bagaimana kebijakan tersebut diharapkan dapat mengatasi tantangan yang diidentifikasi sebelumnya. Ya salah satunya itu sadurunge kan garmen meh berdiri terus, tapi kan tak tolak. Sebenarnya kan rumah sakit itu maunya meh di garmen, tapi kan takut tak sewani nolak. Oh ibu ya pangan sadurunge. Sampai saya dipancing untuk bangunin. Nah, disoleh kan misalnya dari lelang tanah, penerimaan tenaga, bangunin kan diborong tinggi. Tapi saya tidak tertarik karena saya juga salah satu upaya saya agar tenun troso tetap eksis. Coba berdiri terus kelepek kurang nenun milih rokok toto enak. Jadi salah satunya seperti itu. Untuk Jamniku memberi pengertian kepada warga. Tenun itu kan bisa disambi, tapi nek gamen kan ya bisa waktu, bukan berarti kita sentimen gamen, tapi demi menjaga kestabilan tenun. Jadi diberi pengertian agar warga tetap masih ada yang cinta dengan pekerjaan. Oke, begini sampai kau ngomong. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, kemiskinan, serta akses terdapat layanan desa seperti pendidikan dan kesehatan. Ya, karena kepadatan penduduk itu menjadi otomatis. Penduduk kita kan 21.000 ya. Ini sudah kendala. Karena apa? Di mana penduduk padat akan permasalahan yang juga. Coba ini kau bilang kata kemen susah. Ngandani wae aku sanggup ning omah-omah makan. Coba terus ya. Jadi kepadatan penduduk itu menjadi hambatan utama dengan bagaimana? Ya kan memang satu-satunya KB tetap masih digalakkan oleh pemerintah agar untuk menekan perkembangan penduduk. Dari kematian dan kelahiran masih tinggi. Itu juga
saya itu ada terus. Negara lain pun yang penduduk padat ekonomi juga berkembang, nggak mau susah. Ya, jadi beras yang satu sekilo dipangan mau 5 itu dipangan mau 2. Nah, kayak ini jadi masalah.